Para siswa, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama hari ini. Bagaimana keadaan kalian semua? Baik-baik saja? Sehat-sehat semua? Tetap semangat ya, kita mengikuti pembelajaran kita. Pada pelajaran ini kita masih meneruskan pembahasan mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama melihat bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah. Apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut citra Allah? Atau menurut gambar Allah berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26. Saya mengulang sebentar supaya kita menjadi paham apa yang dimaksudkan dengan manusia diciptakan menurut citra Allah. Dalam pertemuan kemarin saya sudah memberikan analogi bahwa ketika gambar pohon dengan pohon itu berbeda, tetapi ada persamaannya. Kemudian gambar jalan dengan jalan itu juga berbeda, tetapi ada persamaannya. Itu analogi kita mengenai manusia diciptakan menurut citra Allah, artinya bahwa di dalam diri manusia ada sifat-sifat kealahan. Kita lihat sebenarnya Allah itu mencipta seluruh alam semesta. Manusia juga bisa menciptakan, membuat sesuatu yang baru. Allah itu mengampuni, Allah itu penyayang, Allah itu penolong, Allah itu pencinta. Manusia juga bisa mencintai, manusia juga bisa menolong, manusia juga bisa menyayangi, manusia juga bisa mengampuni. Inilah kesamaan-kesamaan, antara lain kesamaan-kesamaan bahwa di dalam diri kita ada sifat-sifat kealahan. Nah, sebagai orang beriman, maka sifat-sifat kealahan itu perlu kita pancarkan dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi tugas kita. Tugas kita sebagai manusia yang diciptakan menurut citra Allah, menurut gambar Allah, bahwa kita dalam hidup kita memiliki tugas memancarkan pribadi Allah. Pribadi Allah yang seperti apa? Pribadi Allah yang bagaimana? Itu yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Tidak ada gunanya kita seringkali berdoa, kita rajin sekali berdoa, tetapi kita kurang menyadari, kurang juga memancarkan pribadi Allah di dalam diri kita. Kalau Allah itu pengampun, bagaimana kita menjadi pribadi yang mudah mengampuni? Kalau Allah itu berbela rasa pada orang yang lemah, yang miskin, bagaimana bentuk bela rasa kita? Inilah bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai pribadi yang diciptakan menurut citra Allah. Nah, mari kita dalami berikutnya. Nah, manusia diciptakan menurut citra Allah. Di dalam diri manusia terkandung dua dimensi. Dimensi kemanusiaan atau dimensi jasmani dan dimensi rohani. Itu dimensi kemanusiaan. Manusia itu diciptakan, manusia itu lahir dari seorang ibu, manusia itu berjenis kelamin, lapar, bisa haus, bisa lelah, bisa ngantuk, sakit dan sebagainya. Bahkan kita pada saatnya nanti juga akan mati. Tapi dari aspek rohani dalam diri kita itu kita bisa mengungkapkan perasaan. Kita bisa mengasihi, kita bisa menjadi sedih, kecewa, jengkel, mengampuni, dan sebagainya. Ini aspek-aspek yang ada di dalam diri kita, dimensi kemanusiaan dan dimensi rohani. Nah, karena dimensi kemanusiaan ini, maka manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan keilahiannya. Nah, karena dimensi kemanusiaan, karena aspek kemanusiaan kita, yang meskipun segambar dengan Allah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh penuh seperti Allah. Karena kita bukan Allah, kita hanya gambaran Allah. Maka dari itu aspek kemanusiaan ini yang menjadikan manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan keilahian Allah. Nah, dimensi kemanusiaan
dan dimensi rohani yang ada pada manusia perlu disadari. Sebab dalam kedua dimensi tersebut Allah menyelamatkan manusia, sehingga manusia merasakan karya penyelamatan Allah tersebut. Jadi dalam dua dimensi itu Allah menyelamatkan manusia dalam diri siapa? Di dalam diri Yesus Kristus. Hal itu dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus. Maka dalam diri Yesus terwujud secara sempurna antara kemanusiaan dan kealahan itu. Dimensi jasmani dan rohani itu sangat sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Maka Allah atau Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Para siswa, kemarin minggu yang lalu Anda sudah mencoba melihat di mana dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Di mana dimensi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Saya mengulang sejenak. Nah, di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, di sana diceritakan mengenai silsilah Yesus. Yesus memiliki sejarah hidup, ya, dari Abraham sampai dengan Yesus. Itu kalau kita lihat itu ada berapa keturunan, ya, ada berapa keturunan. Nanti coba Anda cek di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, Yesus, kalau Yesus itu itu aspek kemanusiaan Yesus. Nah, kemudian aspek kemanusiaan Yesus yang lain adalah keberadaan Yesus dilahirkan dan berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7, di sana dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan, lahir dari seorang perawan Maria dan berjenis kelamin laki-laki. Ya, itu. Kemudian Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Anda bisa lihat pada Markus 6 ayat 3. Ya, pada Markus 6 ayat 3. Nah, kalau Yesus dilahirkan, manusia juga dilahirkan. Kalau Yesus itu memiliki silsilah, manusia juga memiliki silsilah. Ya, kita memiliki trah istilahnya. Nah, kemudian kalau kalau Yesus bekerja, manusia juga bekerja. Yesus bekerja sebagai tukang kayu mengikuti pekerjaan orang tuanya tentunya di sana. Kita pun juga bekerja. Manusia supaya bisa hidup juga bekerja. Di dalam Lukas 19 ayat 45 dikatakan Yesus bisa marah. Di dalam Markus 14 ayat 34 dikatakan bahwa Yesus merasa sedih. Lalu Yesus lapar, Yesus haus, Yesus takut. Nah, ini aspek-aspek kemanusiaan. Kalau kemarin saya katakan ada beberapa di antara Anda yang perlu kita koreksi kembali mengenai pemahamannya antara kemanusiaan dengan kealahan Yesus. Nanti akan kita lihat bagaimana di dalam kealahan Yesus. Nah, aspek kealahan Yesus bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15 disebutkan bahwa Yesus menggandakan roti. Menggandakan roti. Apakah manusia bisa menggandakan roti? Tentu bisa. Manusia juga bisa membuat roti, tetapi caranya yang berbeda. Kalau Yesus tanpa alat menggandakan roti, mengucap syukur gitu saja, rotinya bisa bertambah menjadi banyak dan cukup untuk memberi makan ribuan orang. Tentu manusia tidak bisa melakukan ini. Kalau Yesus menyembuhkan orang lumpuh, sebetulnya manusia juga bisa menyembuhkan orang lumpuh. Persoalannya caranya, cara yang dilakukan. Mungkin kalau manusia orang yang lumpuh itu bisa disembuhkan oleh manusia, oleh dokter misalnya, tetapi dengan cara operasi, dengan obat dan sebagainya, yang mungkin butuh waktu cukup lama. Tetapi Yesus tidak. Di dalam banyak cerita di dalam Injil dikatakan bahwa ketika mengobati orang sakit, Yesus tidak perlu dengan obat khusus. Ya, mungkin menjamahnya, mengelusnya, atau hanya menyuruh bangun, angkatlah tilammu, misalnya seperti itu. Lalu orang yang lumpuh tadi bisa bangun, mengangkat tilam dan dibawa pergi. Nah, ini caranya. Nah, cara-cara semacam itu yang tidak dimiliki oleh orang.
yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Maka menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan Yesus ini adalah cara Yesus menampakkan kealahan Yesus. Itu merupakan penampakan kealahan Yesus, Allah di dalam diri Yesus. Yesus membangkitkan pemuda Naim yang meninggal. Tentu manusia tidak bisa membangkitkan orang mati. Ya, membangkitkan orang mati nggak bisa. Seandainya ada orang mati lalu bangkit, itu mungkin dia belum sungguh-sungguh mati mungkin. Ya. Yesus meredakan angin ribut. Manusia tidak bisa meredakan angin ribut. Yesus berjalan di atas air. Pasti itu karena kealahan Yesus. Manusia tidak bisa berjalan di atas air tanpa ada alat. Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, orang yang bangkit dari kematiannya, bangkit dengan sendirinya, itu hanya terjadi pada Yesus. Sepanjang sejarah hidup manusia, rupanya belum ada orang yang bangkit dari kematiannya. Seandainya ada, tadi saya katakan bahwa mungkin dia memang belum sungguh-sungguh meninggal. Itu. Yesus naik ke surga. Ya, naik ke surga. Manusia bisa naik ke surga? Kita bisa pergi ke surga begitu? Tentu tidak bisa. Kecuali kalau kita besok sudah meninggal, itu kita akan bersama dengan para kudus di surga. Nah, ini aspek-aspek kemanusiaan dan kealahan Yesus, bahwa di dalam diri Yesus itu ada aspek kemanusiaan atau dimensi kemanusiaan sekaligus dimensi keilahiannya yang bisa ditampakkan oleh Yesus secara jelas. Yesus menggandakan roti dengan jelas, dia menggandakan dengan cara berdoa begitu. Lalu roti yang 5 potong roti itu bisa cukup untuk sekian ribu orang. 2 ikan yang ada, 5 roti 2 ikan ya, bisa mencukupi banyak orang. Tentu ini suatu mukjizat yang luar biasa, yang hanya bisa saya kira dilakukan oleh orang yang memiliki keilahian yang sempurna. Artinya dia sendiri adalah Allah. Nah, lalu apa maknanya kemanusiaan dan kealahan Yesus bagi kita? Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, berarti Allah yang menjelma menjadi manusia. Loh, Allah kok menjelma menjadi manusia? Mengapa? Allah yang mengambil kodrat sebagai manusia, kecuali dalam hal dosa. Allah menjelma menjadi manusia, mengambil kodrat sebagai manusia, kecuali dalam hal dosa. Nah, menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu pengasih. Nanti akan kita lihat satu persatu. Allah yang turun ke dunia merasakan suka duka manusia. Allah yang solider dengan manusia. Nah, hal-hal inilah ditunjukkan di dalam diri pribadi Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah kok manusia? Ya tidak bisa, Allah itu luhur kok menjadi manusia. Tetapi Allah bisa berbuat apa saja. Menjelma menjadi manusia pun bisa, dia memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi kalau kita manusia menjelma menjadi Allah, nggak bisa. Menjelma menjadi manusia pun juga kita tetap manusia, nggak bisa menjadi ada duplikat kita sebagai manusia. Misalnya Anda ketemu saya di sekolahan, tapi dalam waktu yang bersamaan, di sekolahan saja di ruang yang berbeda, mesti dalam satu menemukan saya dalam waktu yang bersamaan di ruang perpustakaan, yang lain lagi di kantin misalnya begitu. Nggak mungkin, saya nggak mungkin satu orang ini menjadi 2 seperti itu. Nah, Allah mengambil kodrat sebagai manusia kecuali dosa. Kalian sudah mendalami tadi bahwa Yesus memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Itu berarti Allah mengambil kodrat sebagai manusia. Haus, lapar, ya, ngantuk, sakit, itu adalah aspek-aspek kemanusiaan. Nah, kemudian menunjukkan kepada manusia bahwa Allah itu pengasih, bahwa Yesus menjadi manusia
itu menunjukkan bahwa Allah itu pengasih. Kalau Yesus memberi makan orang yang kelaparan, kalau Yesus menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, buta, ya, tuli, bisu dan sebagainya yang banyak kita temukan di dalam Injil, cerita macam itu, berarti Yesus itu mau menunjukkan bahwa Allah itu pengasih kepada kita. Maka kita pahami bahwa Allah kita bukan Allah pendendam, Allah kita bukan Allah pemarah, Allah kita bukan Allah yang suka menghukum, tetapi kita sadari, kita imani bahwa Allah yang kita yakini itu adalah Allah pengasih yang solider terhadap penderitaan manusia. Nah, Allah turun ke dunia merasakan suka duka manusia. Kalau manusia itu mengalami lapar, mengalami sakit, mengalami ngantuk dan sebagainya, itu suka duka manusia. Ya, suka duka manusia. Dan itu dialami oleh Yesus sebagai penjelmaan dari Allah tadi. Allah solider dengan manusia, ditunjukkan bahwa berkali-kali Yesus itu menolong orang. Yesus menyembuhkan seorang pemuda dari seorang janda di Nain. Mengapa Yesus itu membangkitkan orang yang sudah mati itu? Ada latar belakang, pada kesempatan lain nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, ini yang makna yang dapat kita dalami mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia itu karena mau solider pada manusia. Apa yang paling disolidaritasi Yesus? Yaitu bahwa sejak awal penciptaan, sudah saya katakan beberapa pertemuan kemarin, bahwa sejak awal penciptaan manusia itu diharapkan oleh Allah hidup bahagia. Tetapi karena dosa telah merusak hubungan manusia dengan manusia, merusak hubungan manusia dengan Allah, merusak hubungan manusia dengan alam, dan rusaknya relasi itu membuat penderitaan bagi manusia, dan Allah tidak menghendaki itu. Maka Yesus diutus ke dunia supaya apa? Supaya membebaskan manusia yang menderita itu dengan cara solider terhadap manusia. Nah, dengan memahami Yesus sungguh manusia sekaligus sungguh Allah, maka kita dipanggil untuk meneladani cintanya. Kita dipanggil bahwa kita diciptakan menurut citra Allah, memiliki tugas untuk memancarkan pribadi Allah dalam diri kita. Dan dengan Yesus memahami bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia sekaligus sungguh-sungguh Allah, maka manusia dipanggil untuk meneladan cintanya, meneladan apa yang dilakukan Yesus. Walaupun si Yesus sungguh Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia tidak ke dunia ia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi walaupun Yesus itu Allah, dia tidak menempatkan diri sebagai pribadi yang sangat luhur lalu tidak bisa menjangkau manusia begitu. Tidak, justru Yesus datang ke dunia merasakan apa yang dialami manusia. Itu bentuk solidaritasnya. Nah, tujuannya apa? Satu tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Jadi kalau Anda kepingin selamat, ya ikutlah Yesus. Ya, ikut Yesus apakah harus menjadi Katolik, harus menjadi Kristen? Menjadi itu bagus, tetapi seandainya tidak kita menjalankan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Yesus ini dengan iman kita, itu menjadi lebih bermanfaat. Jadi kalian meskipun tidak beragama Katolik, sekolah di SMP setelah C1 tidak akan pernah dijadikan menjadi Katolik. Kecuali kalau itu permintaan tulus dari Anda. Ya, jadi tidak akan pernah Anda dijadikan Katolik. Nah, sikap rendah hati, solider, bela rasa yang dilakukan Yesus kepada manusia, ini patut menjadi semangat yang menjiwai seluruh hidup orang yang percaya kepadanya. Di seluruh sikap rendah hati,
solider dan bela rasa yang dilakukan Yesus, ini mestinya menjadi semangat kita yang menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di akhir pelajaran kalian akan saya beri tugas. Tugasnya gampang. Anda saya minta untuk mencari foto atau film atau berita yang menunjukkan sikap solider seseorang terhadap orang lemah, miskin, menderita, dan sebagainya. Ya, sikap solider itu. Nah, itu sebagai apa? Kita mencoba menginternalisasikan solidaritas Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia itu, merasakan penderitaan manusia itu. Kita coba diinternalisasikan dalam diri kita, sekaligus bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang memancarkan kasih Allah dengan belajar dari film, dari berita, atau dari foto yang kita temukan berkaitan dengan orang yang menunjukkan solidaritas kepada sesamanya. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai manusia yang diciptakan menurut citra Allah, maka hidup manusia mempunyai tugas memancarkan pribadi Allah. Kita belajar dari orang-orang yang mampu memancarkan pribadi Allah dalam hidupnya. Kita belajar kepada orang yang rendah hati, yang solider, yang berbela rasa. Ya. Kepada orang yang miskin, lemah, dan terlantar. Seperti apa tugasnya? Nanti saya berikan contoh. Nah, tugasnya, kalau Anda memilih menemukan film, rangkum isi cerita film itu. Isinya apa? Jangan lupa sebutkan asal film itu kamu dapatkan. Kamu memperoleh dari mana? Judulnya apa? Ya. Lalu nilai-nilai yang penting adalah nilai-nilai yang terkandung dari film tadi, yaitu mengenai bagaimana manusia memancarkan kasih Allah kepada sesamanya. Begitu juga untuk foto atau berita. Ya, untuk foto atau berita. Tolong kalau itu foto, ceritakan apa maksud foto tersebut sesuai dengan tujuan tugas ini. Foto ya, foto bukan gambar, gambar lukisan maksud saya, tapi foto yang real, sungguh nyata. Lalu berita juga kadang ada menceritakan bagaimana orang membantu orang lain dan sebagainya. Rangkum beritanya, kalau itu panjang, sebut asalnya dari mana Anda dapatkan sumber berita itu. Dan yang paling penting adalah di dalam rangkuman adalah maksud dari tugas ini. Menceritakan mengenai bagaimana manusia itu memancarkan kasih Allah. Seperti apa tugasnya? Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh tugas. Saya menemukan gambar dalam sebuah berita. Beritanya adalah mengenai perjuangan perempuan bertato sekolahkan bocah penyihir Nigeria. Nah itu. Di dalam berita itu disebutkan bahwa si anak ini yang diberi minum ini yang kurus kering tanpa baju, dan mungkin juga penyakitan ya, ini yang sedang diberi minum ini. Nah, dirawat oleh seorang wanita dari mana ini? Dari Denmark ini, wanita Denmark ini yang mungkin sedang berkunjung ke Nigeria, menemukan anak ini. Anak ini dikucilkan, tidak diterima, dianggap sebagai penyihir. Nah, dianggap sebagai penyihir. Dia tidak diterima oleh lingkungannya. Nah, seperti itu. Lalu oleh Anja Greenloven ini, perempuan asal Denmark ini, anak ini dirawat. Nah, dirawat. Kemudian dimasukkan di dalam komunitas panti asuhan kalau tidak keliru seperti itu. Lalu akhirnya setelah dirawat dia tumbuh menjadi anak yang baik. Nah, waktu diambil, waktu ditemukan anak itu dengan ya tentu badannya kotor, lapar pasti, cacingan mungkin di sana ya, seperti itu. Ini yang terjadi.
pada anak ini. Nah, anak ini sekarang sudah sekolah. Ini berita tahun 2017. Ya, 2017 diberitakan. Anak ini sekarang sudah tumbuh normal menjadi seorang manusia yang normal. Mungkin dia seperti ini karena kelaparan. Tetapi Loven ini memancarkan kasih Allah. Dia solider terhadap penderitaan sang bocah ini. Loven merawatnya sebagai anak, sebagai saudaranya sesama manusia. Bahkan anak ini akhirnya diberi nama Hope, harapan. Nah, seperti ini. Silahkan Anda nanti dalam tugas jangan lupa beri identitas, nama, nomor, kelas. Di sini saya temukan sumber berita dan gambar adalah dinamikajambi.com 4 Februari 2017. Judul berita, perjuangan perempuan bertato sekolahkan bocah penyihir Nigeria. Lalu di sana rangkumannya. Seperti itu. Silakan, ini sekedar contoh untuk bisa Anda temukan. Tolong pekerjaan-pekerjaan dikirim tepat waktu supaya Anda tidak terbebani dengan banyak tugas yang harus dikerjakan.